Halo semuanya, admin ucapkan selamat datang di channel Mimin, channel di mana kita bisa belajar banyak hal dari sebuah film. Kali ini kita akan belajar untuk setia dari sebuah film di negerinya Shahrukan. Dari film ini kita akan belajar bahwa visual tidak selamanya menjadi pilihan. Rupanya hal yang paling penting adalah kesetiaan dan pemahaman pada pasangan. Selain itu kita juga akan belajar bahwa terkadang sahabat bisa bagaikan seperti saudara yang sangat baik. Film apakah itu? Apakah kalian bisa menebaknya? Baiklah, Mimin kasih sedikit clue dari lagunya. Nah, pasti dari senandung itu kalian sudah tahu kan? Film apa yang kali ini kita akan ulas? Sebelum itu, jangan lupa siapkan secangkir kopi hangat dan camilan untuk jadi teman nonton jika kalian lapar. Tanpa basa-basi lagi, berikut ulasan film kita kali ini. Mujhse dosti karoge, maukah kau berteman denganku? Film yang ditayangkan di tahun 2002 menjadi film populer di seluruh dunia. Tidak hanya ceritanya saja yang epik, melainkan lagu-lagunya juga sangat bagus. Tapi rupanya di balik ketenarannya yang bisa mendunia, film Mujhse dosti karoge justru malah mendapatkan respon kurang bagus di negaranya sendiri. Pasalnya, tokoh utama prianya malah jadian sama second female lead-nya. Padahal sebenarnya dia adalah female lead utamanya. Yap, film ini dibintangi oleh Hrithik Roshan, Rani Mukherjee, dan Kareena Kapoor. Diceritakan mereka bertiga adalah sahabat karib sejak kecil. Mereka bertiga juga tinggal di rumah yang sama. Hal ini lantaran orang tua mereka juga bersahabat. Rani berperan sebagai Pooja, Kareena berperan sebagai Tina, dan Hrithik berperan sebagai Raj. Suatu ketika saat masih kecil, Raj harus ke London dan tinggal di sana. Sebelum berangkat, Raj meminta Tina untuk selalu mengiriminya email. Rupanya Raj sudah menyukai Tina sejak kecil. Baik Pooja dan Tina berjanji akan mengirimi Raj email setiap hari untuk berkabar. Namun nyatanya hanya Pooja lah yang selalu mengirimi Raj email. Usut punya usut, si Pooja juga menyukai Raj. Diceritakan Pooja mengirimi Raj email dengan mengatasnamakan bahwa dirinya adalah Tina. Awalnya Tina memang berniat mengirimi Raj email, tapi nyatanya ia bosan dan meminta Pooja yang menggantikan untuk mengirimi Raj. Tahun berganti tahun, setiap harinya Pooja dan Raj saling berkabar. Mereka juga saling menceritakan hari masing-masing, termasuk berbagai cerita yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Suatu hari Raj mengirimi Pooja sebuah alunan nada yang indah, dan alunan tersebut seringkali disenandungkan Pooja saat ia berdoa ke gereja. Waktu pun berlalu, kini mereka telah tumbuh dewasa. Saat Pooja mengirimi Raj foto keluarga, Raj mengatakan bahwa ia pasti akan langsung bisa mengenali orang yang mengiriminya email begitu bertemu. Tanpa Raj tahu bahwa Pooja lah yang mengiriminya email dan bukan Tina. Lantas saat mereka bertemu di stasiun untuk pertama kalinya, Raj melewati Pooja begitu saja dan langsung menghampiri Tina. Dengan percaya diri, Raj mengatakan bahwa foto Tina telah terukir di hatinya. Adegan ini seolah mengisyaratkan tentang kehidupan saat ini. Entah kenapa visual selalu dirajakan. Nyatanya Raj telah gagal mengenali Pooja. Kali ini Raj kembali ke kampung halaman untuk waktu yang cukup lama. Ia memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekati Tina. Melihat hal ini, Pooja hanya terdiam dan sering menutupi sakit hatinya dengan senyuman. Suatu ketika, Raj merasa Tina yang sekarang berbeda dengan Tina yang dulu mengiriminya surat. Namun di sisi lain, ia malah bisa begitu akrab dengan Pooja. Pooja memiliki kesamaan dengan Raj. Ia bahkan juga tahu apa yang Raj sukai.
Sementara itu, Pooja adalah gadis yang baik. Menyadari Raj hanya menyukai Tina, ia tak keberatan hanya dianggap sahabat oleh Raj. Ia malah bersedia membantu Raj dan Tina untuk bersatu. Seolah Pooja telah melupakan tentang fakta bahwa ia adalah orang yang mengirimi Raj email. Tapi meski begitu, cinta Pooja untuk Raj tak pernah padam dalam hatinya. Singkat cerita, waktu Raj berkunjung telah habis. Ia harus kembali ke London untuk urusan pekerjaan. Di sini Tina tak ingat hal itu, tapi Pooja mengingatnya. Saat Raj mengetahui ini, ia sedikit protes kenapa Tina tak mengingatnya seperti Pooja. Malam itu Raj mengatakan bahwa Pooja adalah sahabat terbaiknya yang selalu bisa memahaminya. Ia khawatir saat kembali ke London akan merindukan Pooja. Lantas Pooja memberitahu Raj jika ia merindukan gadis itu. Ia hanya harus menutup mata dan memikirkan Pooja. Dalam sekejap gadis itu akan datang. Rasanya sulit dipercaya, tapi entah bagaimana Pooja menepati kata-katanya. Saat tiba di London tanpa sadar, Raj terus menceritakan tentang Pooja pada temannya dan bukannya Tina. Dan benar saja, saat di kantor, Pooja datang membawakan Raj martabak kol hangat kesukaannya. Usut punya usut, Pooja memang berniat melanjutkan studinya di London. Dalam beberapa hari lagi, ia akan mengikuti tes interview di sana. Mengetahui hal ini, Raj begitu senang. Hari itu, secara khusus, ia mengajak Pooja berkeliling London. Mereka jalan-jalan dan menikmati waktu bersama. Sampai tibalah di sebuah gereja yang dulu sering dikunjungi Raj saat kecil. Melihat gereja itu sangat indah, Pooja mengajak Raj masuk untuk berdoa. Awalnya semua berjalan normal, namun saat Pooja mulai berdoa, ia menutup mata dan menyenandungkan nada favoritnya yang dulu dikirimkan oleh Raj melalui email. Menyadari hal ini, Pooja kaget dan langsung berhenti menyenandungkan lagu itu, lalu melanjutkan berdoa. Namun di sisi lain, Raj menyadari bahwa dari senandung itu, ternyata yang mengiriminya email bukanlah Tina, melainkan Pooja. Ia sangat yakin senandung itu hanya dikirimkannya melalui email pada orang yang selama ini dianggapnya Tina. Tapi Tina malah tak mengetahui apapun, sementara Pooja mengetahui segalanya. Saat melihat Raj masih berdoa, Pooja membiarkannya. Tapi tak lama setelah itu, ia menghentikan langkah Pooja dengan kata-katanya. Ia mengatakan bahwa Tina yang menyuratinya adalah Pooja. Di sisi lain, Pooja yang merasa rahasia besarnya telah terkuak. Ia mencoba menyuruh Raj untuk melupakan semuanya. Tapi nampaknya Raj sangat marah karena merasa dipermainkan. Ia memberitahu Pooja bahwa ia hanya mencintai gadis yang selama ini mengiriminya email. Pooja merasa bersyukur karena Raj mencintainya. Namun di sisi lain ia kecewa karena Raj tak mengenalinya saat pertemuan pertama mereka. Selain itu, Pooja merasa tak enak hati jika harus merebut Raj dari Tina, sahabatnya. Akhirnya ia memilih pergi. Tapi tak lama setelah itu, Raj menyenandungkan senandung yang sama sambil mendekatkan tangannya ke atas lilin yang menyala seolah sedang bersumpah. Tak tega melihat hati Raj yang begitu terluka, Pooja berlari menghampiri Raj, di mana itu artinya ia telah menerima Raj. Setibanya di rumah, mereka pulang dengan bergandengan tangan. Namun mereka harus melepaskannya karena Tina tiba-tiba berlari memeluk Raj sambil menangis. Rupanya hari itu ayahnya telah meninggal dunia. Menyadari kini Tina sebatang kara, Pooja tak sampai hati jika harus mengatakan bahwa kini Raj telah menjadi kekasihnya, karena Raj telah tahu bahwa yang mengiriminya surat bukanlah Tina. Akhirnya Pooja pun mengalah. Ia memaksa Raj untuk tetap bersama Tina. Awalnya Raj menolak, tapi ia juga tak sampai hati pada Tina. Di samping itu, Pooja memintanya berkorban demi cintanya pada Pooja.
Kepura-puraan pun semakin berkembang hingga Tina dan Raj bertunangan. Sementara itu, Raj tak bisa berbuat banyak. Meski ia mencintai Pooja, tapi Pooja memaksanya untuk tetap bersama Tina. Hal ini pun membuat Raj sangat kesal pada Pooja. Lantas, ia mengenalkan Pooja pada temannya, Rohan, yang rupanya juga menyukai Pooja. Raj bertujuan untuk membuat Pooja merasakan hal yang ia rasakan, bahwa bertunangan dengan orang yang tak dicintai sangatlah menyakitkan. Dengan begitu, Raj berharap agar Pooja mau kembali padanya. Di sisi lain, Rohan terus-terusan mendekati Pooja, hingga pada akhirnya Pooja bersedia bertunangan dengannya. Hal ini dikarenakan agar Raj tak mengejarnya lagi dan segera menikahi Tina. Singkat cerita, di hari pertunangan Pooja dan Rohan, hati Raj remuk redam. Malam itu, Raj, Pooja, Tina, dan Rohan memainkan sebuah permainan memutar botol. Dan ketika botol berhenti, seseorang yang ditunjuk botol tersebut harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Rupanya pertanyaan pertama jatuh pada Tina. Di sini Raj sengaja bertanya apakah ada sesuatu yang Tina sembunyikan darinya. Awalnya Tina menjawab dengan ragu bahwa tak ada yang ia sembunyikan dari Raj. Namun seketika ia menghentikan tangan Raj yang hendak melanjutkan permainan. Tina pun jujur tentang orang yang mengirimi Raj email dulu bukanlah dirinya melainkan Pooja. Mendengar hal itu, Raj tak terkejut sedikit pun, karena pada dasarnya ia sudah tahu. Namun Pooja sedikit cemas akan respon Raj pada pengakuan Tina tersebut. Pasalnya, Raj mengatakan dengan serius bahwa jika benar demikian, maka ia akan menikahi Pooja. Seketika situasi mendadak menjadi tegang, sampai Tina mencoba mencairkan suasana. Ia mengatakan bahwa lelucon Raj sama sekali tidak lucu. Dan begitulah mereka mengatasi ketegangan tersebut. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan kedua pasangan. Suatu ketika, Tina melihat gelang pemberian Raj yang ada di depannya. Gelang tersebut rupanya adalah gelang yang sengaja Raj pesan khusus untuk Pooja. Kala itu ibu Raj memberitahu Tina bahwa Raj memesan gelang itu untuk kekasihnya, dan ukurannya sudah dipastikan hanya akan pas di tangan sang kekasih. Semuanya mengira kalau gelang itu adalah untuk Tina. Pada awalnya Tina masih tertawa saat mencoba gelang itu meskipun tak muat. Sampai kemudian ia mencoba memakaikan gelang itu ke tangan Pooja dan ternyata gelang itu pas. Pooja merasa kesal dan menyuruh Tina untuk segera bersiap-siap. Dari sini Tina mulai menyadari bahwa Pooja adalah orang yang Raj cintai. Di sisi lain, Pooja yang sedang melakukan pemujaan, secara tak sengaja, belahan rambutnya terisi sindor yang jatuh akibat disenggol tangan Raj ketika berdoa di sebelahnya. Semua orang nampak panik. Hal ini lantaran sindor adalah simbol yang hanya boleh diberikan suami pada istrinya. Sementara Pooja akan menikah dengan Rohan dan Raj dengan Tina. Tak ingin menimbulkan masalah, Pooja hendak melepaskan sindor itu, tapi tiba-tiba Tina mencegahnya. Ia tersenyum pada Pooja dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui semuanya. Akhirnya Tina mengalah dan meminta Pooja untuk menikah dengan Raj. Ia merasa sangat senang karena telah dianggap sebagai sahabat yang sangat dicintai. Setelah itu, Pooja meminta maaf pada Rohan. Dan akhirnya Pooja dan Raj pun menikah. Dan film pun selesai. Udah capek.